Nah, beliau juga salah satunya dan beliau itu juga mengakui saya itu juga cadel dan buktinya saya itu bisa. Halo semuanya, selamat datang di channel Vivi Abil. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, tolong ya di-subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa buat like video ini dan share ke yang lainnya juga ya. Terima kasih. Oke, udah cukup lama ya. Mungkin aku nggak buat video karena satu dan lain hal. Mungkin itu bahkan aku bahas di video yang lain. Tapi kali ini aku tertarik buat ngebahas tentang ya sesuatu yang sebenarnya udah kalian lihat ya di judul dan juga thumbnail videonya. Gimana sih kalau misalnya kita itu cadel atau channel gitu ya, dan kita itu pengen masuk ke jurusan komunikasi. Apakah itu bakal jadi sebuah hambatan atau nggak bisa atau nggak apa-apa sebenarnya? Dan tentang topik ini sebenarnya barusan banget aku habis bahas sama teman aku. Jadi aku ini nggak cuma pendapat aku aja, tapi juga pendapat teman-teman aku yang kita itu sama jurusan komunikasi gitu ya. Tapi karena hari ini tuh hari kedua kuliah dan hari ini aku libur, dan mereka itu lagi kuliah gitu ya, jadi mereka belum bisa buat aku ajak bikin video bareng gitu ya, jadi aku masih sendiri. Mungkin di next video kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya, biar kita lebih banyak dapat insight baru gitu karena sesama jurusan komunikasi. Tapi nggak apa-apa, intinya aku udah dapet dan ini semoga bisa membantu kalian ya. Jadi aku pernah nemu komenan ini ya sebelumnya tentang gimana sih kalau misalnya kita itu cadel gitu. Apakah itu menjadi sebuah masalah ketika kita masuk di jurusan yang berbau komunikasi, entah itu komunikasinya penyiaran atau komunikasinya mungkin sejenis PR gitu ya, atau lain sebagainya, broadcasting gitu ya. Nah, sehubungan dengan ini, aku juga punya beberapa pengalaman, entah itu baik aku sendiri atau orang-orang yang pernah aku temuin. Jadi, nih aku bakal ceritain dulu ya. Yang pertama, itu aku punya dosen yang beliau itu juga mengampu jurusan MC dari protokoler. Tahu ya MC dan protokoler itu gimana? Yang MC kan itu yang dia itu membacakan susunan acara gitu ya, yang mengguide sebuah acara itu berlangsung itu bagaimana, dan protokoler juga mirip dan biasanya lebih resmi gitu. Dan beliau ini juga bisa dibilang cadel gitu ya. Beliau itu juga R-nya itu kan biasanya kalau cadel itu banyak ya. Biasanya itu paling umum cadel R gitu ya. R kayak gitu dan atau lain sebagainya lah pokoknya kurang jelas artikulasi ketika bilang R gitu. Nah, beliau juga salah satunya dan beliau itu juga mengakui saya itu juga cadel dan buktinya saya itu bisa kok jadi protokoler bahkan sudah di Istana Negara gitu. Jadi beliau itu punya pengalaman jadi protokoler di Istana Negara kayak gitu. Nah, yang kedua itu dari teman aku sendiri yang dia itu kalau aku lihat ya, dia itu sering jadi MC, juga pernah bahkan jadi moderator di sebuah acara yang mana bintang tamunya itu atau narasumbernya itu orang terkenal gitu ya, orang yang mungkin kalian pernah dan sering lihat di YouTube gitu ya, tapi nggak perlu aku mention siapa. Nah, dia itu juga agak cadel gitu loh, agak cadel. Kalau sesuai KBBI kita ngomongnya cadel ya. Dan itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi dia juga sering jadi MC atau moderator dan itu tidak menjadi hambatan dia untuk nggak pede ketika dia ngomong. Dia bahkan pede banget gitu ya orangnya, pedenya harus diacungin jempol karena dia tuh berani buat speak up, dia nggak minder dengan cadelnya itu, sampai dia juga dapat kesempatan untuk jadi moderator di sebuah acara yang event yang keren, yang bagus gitu, yang besar gitu, dia juga berani gitu. Atau mungkin kamu yang nonton ini juga punya kenalan gitu ya, atau bahkan ngerasa dirinya sendiri atau orang lain yang kalian pernah temuin juga cadel dan itu kalian juga kagum gitu ya, respect, oh dia keren banget lah public speakingnya, oh dia itu kalau ngomong itu juga bagus loh walaupun dia sebenarnya cadel tapi aku nggak merasa terganggu. Kalian bisa komen ya di kolom komentar biar kita sama-sama tahu gitu. Gimana sih kalau pendapat kalian? Ini kan pendapat aku dan teman-temanku bahwa kalau misalnya kita itu cadel itu nggak apa-apa gitu. Kalau kita mau masuk jurusan komunikasi atau
mau belajar public speaking itu bukan menjadi sebuah hambatan atau masalah. Yang pastinya ini bisa menjadi sebuah perdebatan gitu ya. Mungkin ada yang pro atau kontra, mungkin ada tim yang bilang dia itu nggak apa-apa kok, aku nyaman-nyaman aja, aku biasa aja, aku nggak peduli dia cadel atau enggak, selama informasi yang dia kasih itu aku bisa paham, itu nggak apa-apa. Atau mungkin ada juga tim yang, aku nggak suka dengernya gitu, aku nggak nyaman buat dengernya gitu. Tapi kebanyakan itu bilangnya nggak apa-apa gitu. Dan bahkan ini kan juga udah jadi sesuatu yang aku dan teman-teman aku pelajarin ya ketika di perkuliahan. Masalah ini juga pernah dibahas dan jawabannya nggak apa-apa. Dari tadi aku udah bilang nggak apa-apa gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau cadel gitu ya, agak sulit mungkin mengucapkan R atau huruf lain. Bahkan aku sendiri juga dulu SD gitu ya, sampai sekarang mungkin masih ada sedikit, aku itu sebenarnya agak channel S gitu, aku kadang ngomongnya kayak S, kayak huruf sa gitu kalau di bahasa Arab, jadi bukan S sempurna gitu tapi sempurna. Kadang aku suka agak kelibet di situ juga, tapi it's okay gitu, nggak apa-apa. Nah mungkin itu kan salah satu hal yang suka dianggap menjadi sebuah hambatan atau masalah ketika kita berkomunikasi dengan orang cadel. Dan di luar dari itu juga sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang terkadang dianggap sebagai masalah gitu ketika kita berkomunikasi. Misal, kalau dari pengalaman aku sendiri, dulu aku itu sering dibilang cempreng gitu ya. Aku dulu itu jujur agak minder gitu ketika orang bilang, ih ngapain sih kamu kan suaranya cempreng kayak gitu. Walaupun mereka nggak bilang langsung ke aku, tapi mereka bilangnya ke orang lain gitu. Dan orang lainnya bilang ke aku. Jadinya aku minder. Mendingan gak usah dikasih tahu ya kalau kayak gitu. Apalagi ketika itu posisinya aku jadi MC bahasa Inggris gitu ya. Dan aku dipasangkan sama kakak kelas aku. Jadi dia MC-nya bahasa Indonesia. Dan emang tipe suara dia itu lumayan berat untuk ukuran cewek gitu ya. Sedangkan aku emang agak tinggi intonasinya gitu ya. Bukan intonasi marah, maksudnya emang agak tinggi kan suaranya. Jadi orang lain bilang itu suara aku cempreng gitu. Dan aku sempat minder juga gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya fine-fine aja gitu. Nggak ada yang benar-benar mempermasalahkan dengan komentarin atau kritik aku secara langsung. Jadi mungkin itu orang-orang yang nggak suka kali ya sama aku, yang kurang suka dengan aku. Jadi mereka juga bahkan nggak berani untuk kritik aku langsung di depan, mereka ngomongin di belakang gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga ngerasain hal yang sama kayak aku gitu ya, sempet minder karena karakter suara gitu, dan itu datangnya dari omongan orang lain, itu sebenarnya nggak usah didengerin banget gitu ya. Itu cukup jadi reminder buat kita aja, oh karakter suaraku kayak gini, aku mungkin harus bisa mengeksplor lagi berbagai karakter suara sampai aku nyaman, sampai aku pas. Dan yang pasti kalau kita ngomongin komunikasi, apalagi khususnya pengen jadi public speaker, itu nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya jam terbang. Yang penting kita itu pede dan mau berlatih. Dan aku juga sempat baca dan sempat dengar ini ya. Ini satu kalimat yang membuat aku jadi, oh ya aku bersyukur aku mulai mengurangi rasa insecure aku dengan suara gitu ya. Karena ya kayak gini kurang lebih kalimatnya. Suara itu anugerah. Ya, suara itu anugerah. Kita bisa bicara gitu ya, orang lain bisa mendengar suara kita, itu sebuah anugerah gitu. Entah bagaimanapun suara kita. Mungkin kita sering dengar, ih dia suaranya kok bagus ya, merdu, kalau ngomong aja merdu gitu ya. Kalau suara aku kok baduk gitu ya, mungkin kalau kata orang gede gitu atau terlalu cempreng atau gimana, itu nggak apa-apa gitu. Itu menjadi sebuah ciri khas atau karakter dari diri kita. Yang penting kita pede dan bisa menempatkan suara kita itu di kondisi-kondisi yang tepat. Dan yang terpenting dari semuanya itu sebenarnya kembali kepada makna komunikasi itu sendiri. Yang tadi sempat udah aku mention sebenarnya. Selama kita bisa bicara
dengan jelas, memberikan informasi yang pas gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin MC atau protokoler, orang-orang yang dengerin kita, audiens kita itu paham sekarang itu agendanya apa, berarti itu kan komunikasinya udah berjalan gitu ya. Kita sebagai komunikator memberikan informasi dan komunikan yang mendengar itu paham dengan informasi yang kita sampaikan itu sebenarnya udah cukup. Oke, mungkin gak bakal panjang-panjang ya video ini, cukup sekian dan semoga membantu dan menjawab pertanyaan apakah cadel itu sebuah masalah ketika kita berkomunikasi. Udah tahu ya jawabannya, nggak perlu insecure lagi, tetap semangat buat berlatih, tetap explore lagi di komunikasi, atau mungkin kalian yang pengen masuk jurusan komunikasi, nggak perlu ragu lagi jadi bagian dari jurusan komunikasi. See you on my next video. Bye.